Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Silvani dengan NIM 21023106 dari Prodi Pendidikan Sentral Tasik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Yuk sama-sama kita bahas. Nah, di sini apa itu pengertian dari administrasi pendidikan? Nah, usaha yang berkaitan dengan meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik. Dari penjelasan tersebut, kita menarik kesimpulan bahwa administrasi peserta didik itu suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berrangkaian dengan pendidikan yang bertujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum yang membutuhkan administrasi pelaksanaannya. Nah, apa saja rangkaian kegiatan administrasi pendidikan? Nah, di sini ada rangkaian kegiatan yang akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan dalam beberapa bagian. Para guru dapat ditunjuk sebagai panitia yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya mulai dari pencatatan, penerimaan, sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang nomor 2, ada orientasi peserta didik baru. Dalam masa orientasi ini, tugas guru adalah membuat para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungannya, dengan lingkungan baru di sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena andaikan terjadi salah satu langkah pada saat pertama dapat berakibatkan kurang beruntungnya bagi jiwa anak untuk waktu selanjutnya. Yang ketiga, di sini ada bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberitahuan yang dilakukan oleh seorang guru BK kepada siswa agar siswa dapat mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Konseling adalah proses pemberitahuan yang dilakukan oleh seorang guru BK kepada siswa yang mengalami suatu masalah yang bertujuan pada teratasinya masalah yang dihadapi para siswa ini. Nah, yang keempat, di sini ada pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Dengan menegakkan disiplin yang baik di sekolah dan siswa patuh akan tata tertib. Di sini biasanya guru akan menjelaskan apa saja hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang tidak bisa dilakukan, seperti tata tertib di sekolah, tentang pakaian, tentang rambut, atau lain dan sebagainya. Di sini nomor 5. Selanjutnya yaitu pengelompokan peserta didik. Di sini biasanya peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Setelah melakukan daftar ulang di lembaga pendidikan yang dihendaki peserta didik, perlu dikelompokkan atau diklasifikasikan. Nomor 6, di sini ada pencatatan data. Pencatatan data di sini di sekolah dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu catatan data siswa sekolah. Catatan data siswa untuk sekolah ini meliputi buku induk, buku klaper, dan catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan. Yang kedua
yaitu catatan kelas siswa. Buku yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku prestasi kelas, buku catatan bimbingan, dan konseling. Buku catatan prestasi murid yang terdiri dari daftar nilai, buku langgar, buku rapor, dan buku mutasi. 7. Mutasi peserta didik. Di sini mutasi peserta didik adalah perpindahan siswa dari sekolah lain atau ke sekolah yang akan dituju. Di sini ada 2 macam mutasi, yaitu keluar dan mutasi masuk. Mutasi keluar itu adalah siswa yang keluar dari satu satuan pendidikan. Jadi di sini diartikan seorang siswa yang keluar dari sekolah awalnya dan pindah ke sekolah lain. Nah, syarat dari mutasi keluar ini yang pertama ada permohonan pindah. Permohonan pindah dari sekolah asal. Yang kedua, peserta didik sudah memenuhi kewajiban mengikuti pembelajaran akademik dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, sudah memenuhi aturan administrasi sekolahnya. Dan di sini juga ada mekanisme mutasi. Yang pertama, orang tua mencari sekolah baru yang akan dituju dan meminta surat keterangan diterima dari sekolah baru. Yang kedua, orang tua mengajukan surat permohonan pindah disampaikan kepada sekolah baru. Yang ketiga, sekolah membuat surat keterangan mutasi. Yang keempat, ada rujukan ke UPTD, Dinas Pendidikan Kecamatan. Yang kelima juga ada rujuk ke UPTD Dinas Kabupaten. Dan yang keenamnya juga ada rujukan ke provinsi. Surat mutasi keluar ini harus melampirkan rapor asli, fotokopi yang dilegalisir kepada sekolah yang diisi dengan bagian belakang buku rapor. Selanjutnya, di sini juga ada mutasi masuk. Mutasi masuk ini adalah siswa pindah masuk ke satuan pendidikan. Bisa diartikan sebagai siswa baru yang mau pindah dan ingin pindah ke sekolah yang akan dituju, dari sekolah lama ke sekolah baru. Syarat mutasi masuk ini yang pertamanya ada surat keterangan pindah dari sekolah asal juga, dan yang keduanya rapor asli dan fotokopi yang berlegalisir. Yang ketiga, surat keterangan siswa tersebut tidak menjalani sanksi dari sekolah asal. Yang keempat, fotokopi akreditasi dari sekolah asal. Yang keenam, ada fotokopi izin operasional dari sekolah. Bagaimana mekanisme mutasi masuk ini? Yang pertama, menerima dan melampirkan surat keterangan diterima. Yang kedua, melakukan seleksi berkas usulan perpindahan peserta didik sesuai dengan persyaratan serta rasio jumlah yang ada di sekolah. Yang ketiga, surat mutasi masuk ditandatangani kepala sekolah dan pejabat yang berwenang sesuai tercetak dalam lembaran mutasi. Surat mutasi masuk ini juga ada keterangannya yang harus dilengkapi gitu. Nah, keterangannya bisa yang pertama itu surat keterangan pindah dari sekolah asal. Rapor harus dilegalisir. Surat keterangan siswa tersebut tidak menjalani sanksi.
dan fotokopi akreditasi dari sekolah asal. Yang kelimanya, foto izin operasional sekolah asal. Nah, di sini apa-apa saja langkah-langkah dalam penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, menentukan banyak peserta didik. Yang kedua, menentukan syarat-syarat penerimaan. Yang ketiga, menyiapkan pengumuman. Yang keempat, melaksanakan penyeleksian. Dan yang kelima di sini mengadakan pengumuman penerimaan. Yang keenam, mengumumkan calon peserta didik. Dan yang ketujuh, melaporkan hasil pekerjaan. Dan di sini selanjutnya kita akan membahas yaitu orientasi peserta didik ini apa saja kegiatannya. Nah, di sini kita akan membahas apa saja yang akan dilakukan dan proses apa saja yang bisa terjadi di dalam orientasi peserta didik. Nah, di sini juga bisa kita jelaskan dan ada terbagi dua, yaitu yang pertama memperkenalkan fasilitas sekolah dan memperkenalkan sivitas akademika. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang memperkenalkan fasilitas sekolah. Nah, di sini biasanya kita akan menelusuri sekolah dengan memperkenalkan berbagai fasilitas sekolah. Contohnya yang pertama di sini yang pertama ruang kelas. Nah, ruang kelas ini di mana siswa dan guru bertatap muka dan berinteraksi dalam kegiatan PBM, dilengkapi dengan pendinginan ruangan seperti AC, audiovisual yang didesain agar siswa merasa nyaman. Setiap ruangan kelas dilengkapi library corner untuk menunjang program baca siswa. Yang kedua, di sini ruang laboratorium komputer. Laboratorium komputer dilengkapi sejumlah 40 piece dengan jaringan internet serta ruangan ber-AC. Yang ketiga, ruangan perpustakaan. Dilengkapi dengan koleksi buku pelajaran dan sumber pembelajaran dari internet untuk memudahkan mengakses ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kegiatan belajar. Yang keempat di sini ruang kegiatan OSIS. Ruang ini bisa dipakai untuk murid melakukan kegiatan OSIS ataupun kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Contohnya seperti kegiatan pensi sekolah dan mengadakan acara-acara yang menyangkut kegiatan biasanya seperti acara perpisahan, pensi. Nah, itu biasanya dibahas dan dirapatkan oleh siswa di dalam ruangan OSIS. Yang kelima di sini ada ruang UKS, yaitu sebagai fasilitas kesehatan darurat bila murid membutuhkan pertolongan medis. Nah, di sini ruang UKS juga penting dan wajib dikenalkan dalam lingkungan sekolah. Nah, yang keenam, lapangan olahraga. Lapangan ini multifungsi yang bisa dilakukan untuk kegiatan olahraga basket, voli, futsal, dan untuk upacara lainnya. Yang ketujuh, tempat ibadah. Tersedialah sarana ibadah berupa musola yang dapat menampung jamaah. Yang kedelapan, sistem digitalisasi sekolah. Yang pertama ada absen digital, yang kedua ada kurikulum mata pelajaran online, yang ketiga ujian online, yang keempat ada akses orang tua dan murid, siswa dan guru online,
Yang kelima, pembayaran SPP online. Nah, selanjutnya di sini ada memperkenalkan Civitas Akademika. Di sini dijelaskan bahwa sekelompok orang yang terlibat dalam kegiatan akademik yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik seperti sistem nilai gagasan, norma tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Sekelompok Civitas Akademika terdiri dari dosen, mahasiswa, dan semua badan pengurusan yang ada di perguruan tinggi. Nah, bagaimana peranan guru dalam administrasi peserta didik? Nah, di sini peran guru yang pertama dapat dilibatkan dan ditunjuk menjadi panitia penerimaan. Yang kedua, dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para peserta didik ini cepat beradaptasi. Yang ketiga, guru dapat diharapkan mampu mencatat atau merekap kehadiran aktivitas peserta didik. Yang keempatnya, di sini guru berperan dalam menyusun grafik prestasi belajar peserta didik dengan baik. Nah, di sini kesimpulannya adalah proses pengurusan serta hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaannya semuanya itu dapat dilakukan dengan adanya pengembangan dari administrasi peserta didik tadi. Maka di sini perlu adanya administrasi peserta didik tersebut agar semua rangkaian dari penerimaan dalam pengenalan sekolah dan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan peserta didik dapat terlaksanakan dengan lancar dengan adanya administrasi peserta didik ini. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.